Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pemimpin dalam pandangan Islam. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan yang insya Allah kita berharap akan melengkapi tema bahasan kita. Ini memang pembahasan yang sangat panjang, tidak cukup seperti Ustadz Aswan katakan tadi bisa sampai jam 5 sore ya. Gimana sampai jam 5 sore kita siap? Sampai jam 5 sore kita siap? Jam 5 sore. Sekarang gantian saya tanya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi apa langkah-langkah dalam memilih pemimpin, Ustadz Aswan? Baik, ini pertanyaan berat sebenarnya. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah dalam mencari pemimpin, berarti yang harus diperiksa dulu sebagai pemilih pemimpin adalah diri kita. Kita mau cari pemimpin yang mana? Kita ingin pemimpin yang seperti apa? Karena boleh jadi yang kita inginkan dengan yang sahabat, saudara, bahkan istri kita inginkan pun bisa berbeda. Jadi yang pertama dilihat dulu ke dalam diri kita. Karena ini jujur, bahkan ada juga segelintir masyarakat di negeri sana itu mencari pemimpin yang bisa ngasih dia beras, ya, ngasih uang sebelum pencoblosan, ya, ada. Jadi masyarakatnya pun harus memeriksa diri dulu. Harus melihat diri, kamu pengen pemimpin seperti apa? Kita mah bicara tentang pemimpin ideal, ngomong ini, ngomong itu. Ternyata diri kita sendiri jauh daripada hukum-hukum Allah. Karena itu masyarakat satu kaum mencerminkan tentang karakteristik para pemimpinnya. Kita pengen pemimpin yang profesional, maka otomatis kita pun harus menjadi seorang yang berusaha terus profesional. Tetapi okelah kita anggap masih bervariasi di antara para pemilih kita. Namun kalau kita bicara tentang hukum Allah, petunjuk baginda Rasulullah, juga para warasatul anbiya yaitu para alim ulama. Ulama menyarankan kepada kita kalau milih pemimpin otomatis kita pun harus mampu memeriksanya dengan lebih teliti lagi. Ulama mengajarkan kepada kita kalau pengen cari pemimpin yang ikhlas. Nah, ini susah, berat ya, cari pemimpin yang ikhlas. Bagaimana mungkin bisa menjalankan amanah kalau dia tidak ikhlas? Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Apakah seorang pemimpin mampu ketika ada haters, ada pembenci, dicaci, dimaki, dihina, bahkan dilecehkan pribadinya. Pertanyaannya, mampu nggak dia ikhlas untuk itu? Seorang pemimpin wajib punya karakter seperti itu. Kalau kita melihat sejarah, mundur ke belakang, para alim ulama terdahulu, sahabat Rasul Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika dalam pemerintahannya terjadi konflik. Apalagi Sayyidina Umar. Ya. Kemudian yang kedua, ulama mengajarkan kita, carilah pemimpin yang mampu bersabar. Bersabar ini macam-macam, banyak banget. Kemudian yang ketiga kata ulama, carilah pemimpin yang selalu berikhtiar untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu pemimpin yang adil, tidak membeda-bedakan. Bahkan pemimpin ini mampu menyerap aspirasi semua golongan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Sasa, mungkin Kiai Jujun bisa melengkapi. Tadi pertanyaannya adalah cara-cara, langkah-langkah dalam memilih pemimpin. Ini kalau kita terjemahkan dalam hidup bersama adalah langkah-langkah ini disebut dengan siasah atau politik. Justru permasalahan yang sering terjadi adalah pada level ini. Orang-orang baik akhirnya muncul menjadi orang yang tidak baik. Ini kan masalah yang sangat pelik sekali, Kiai. Ya. Bisa dijelaskan? Ya itu, makanya apa namanya, godaan kepada kita dalam rangka memilih pemimpin itu dahsyat juga. Yang tadi diutarakan Ustadz Aswan. Jadi kita kadang-kadang tergoda dengan sembako, tergoda dengan serangan fajar. Pembangunan 5 tahun diberikan pada duit 50.000. Yang dimakan pagi sore jadi kotoran, bener gak? Pembangunan 5 tahun dibiarkan saja.
Nih kalau orang Garut ada pantun. Tapi ini pantunnya pantun Garut. Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Jal meutik ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagendutan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena memang kepemimpinannya sudah diserahkan pada uang 50.000. Ya, karena sistem kayak sistemnya sudah kacau balau. Nah sekarang kalau nanya langkah yang tadi, saya kasih tahu kepada ibu dan bapak. Yang pertama kalau dalam Islam istikharah. Istikharah, cenok istikharah. Ada cenok di sini? Ya istikharah. Pernah enggak kalau mau milih pemimpin istikharah dulu? Jawab, pernah enggak? Bapak pernah enggak? Ya sudah salah lagi. Namanya juga pilihan. Berarti kan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Istikharah. Istikharah dulu, itu pemimpin benar enggak ya? Jangan-jangan benar menurut saya, jangan benar menurut Jurkam. Belum tentu benar menurut Allah. Ya Allah tunjukkan padaku siapa pemimpin di Indonesia ini yang akan baik memimpin Indonesia ya Allah. Menjerit maksudnya gitu. Jadi menjerit maksudnya ya Allah. Gitu. Baik, kalau Kiai. mau memberikan petunjuk ya. Intinya menghadirkan Allah dalam apapun pilihan kita. Iya, Baik. termasuk Terima dalam kasih, memilih Kiai. pemimpin. Sasa silakan. Ya terima kasih Mas Agung. Sudah ada penanya berikutnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Rudi, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Pertanyaan saya, bagaimanakah kami seorang mukmin muslim menyikapi pemimpin yang sudah terpilih namun tidak memenuhi kriteria dalam Islam? Itu aja Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagaimana nih Kiai Sumarno? Mohon Silakan dijelaskan. Kiai. Langsung Kiai. Alhamdulillah dapat pertanyaannya nggak terlalu menggigit. Ibu, Bapak, Saudara hadirin rahimakumullah, wabil khusus kepada saudara penanya, bagaimanakah kita bersikap terhadap pemimpin yang tadi ditanyakan ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan jadi kehendak kita. Di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ketika pemimpin itu sudah terpilih, maka wajib siapapun di antara kita mentaati kepada pemimpin kita. Ingat, itu yang Allah perintahkan. Enak enggak enak, kita wajib taat. Contoh pimpinan sholat. Ketika mereka sudah jadi imam di depan, begitu udah ada takbir, tidak boleh lagi kita sapaan pemandangan dengan subjektif. Harus objektif. Ini kan kadang-kadang imam udah takbir, begitu ngeliat tuh imam, dah mantan RT lagi. Bu, kuma anu jadi imam eta mantan pacar. Nyesek pan. Jadi bagaimana? Oh ada standarnya dalam Al-Quran, ada standarnya dalam Islam. Malam yu'mar bimaksiatin wa idha umiro bimaksiatin falasam awala ta'ata. Siapapun pemimpin yang sudah terpilih wajib kita taati. Dengan catatan malam yu'mar bimaksiatin. Selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Kalau pemimpin itu sudah memerintahkan berbuat maksiat, apa Pak yang harus kita lakukan? Apakah kita demo? Belum tentu didengar. Demo menang capek-capek doang, mengeluarkan aspirasi. Kadang-kadang kita demo mah dibawa kepentingan orang yang lain, ujung-ujungannya mah kita dolim sama orang. Jalan jadi macet, mana ada ambulan. Tuh orang mau melahirkan, sampai beranak di ambulan. Atur alamun gitu teh kumaha Pak? Gampang carana palasam awala ta'ata. Udah jangan dengerin, jangan taatin juga jangan dengerin. Enggak, sekarep maneh bae cek bahasa Sunda mah. Sekarep lu aja biarin dia kita mah kita. Yang penting kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bila ketemu pemimpin yang model begitu, alhamdulillah selama ini kita hidup di negara Indonesia kayaknya mah belum ada ya. Kayaknya mah.
Ya, kayaknya mah, ya kan? Mudah-mudahan jangan sampai ada. Sama ibu juga punya pemimpin suami umpamanya begitu. Jangan mentang-mentang nih suami kita, lantas ibu disuruh nyolong mangga. Ibu perintah demi yang namanya dapat ridho suami. Sebab ridho suami adalah kunci sorga buat diri saya. Mangga tetangga dipetik. Atas perintah suami. Hei, jangan kau mencari sorga tapi dalam murkanya Allah. Jangan kita taat yang namanya disuruh fanatik buta. Ini kan buzzer-buzzer yang sekarang bergentayangan, saya ngomong aja. Ada dua faktor, karena kegoblogannya, karena kelaparannya. Goblok fanatiknya, lihat dulu dong bos. Lapar punya ukuran. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita akan katakan salah. Ini gara-gara lapar. Jadi bego. Orang bego juga nggak lapar-lapar amat ya. Kumaha ibu, paham? Bapak ngerti? Silakan selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, namun kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita.